Ni hao. Halo, hari ini kita akan mulai masuk ke buku paket. Ya, kita akan menggunakan buku Hanyi. Sampulnya seperti ini. 今天我们要学习第一课. Hari ini kita akan belajar bab 1. Pertama-tama, kita akan bahas dulu kosakatanya yang ada di halaman 3. Nah, ini dia kosakata baru kita. Hari ini kita punya 8 kosakata dan 3 nama. Kosakata kita yang pertama, ni, ni. Mari kita coba tulis bersama-sama ya. Oke, gunakan buku kotak-kotak ya, supaya kalian mudah membuat hanzi sesuai dengan proporsi yang benar, jadi tulisan kalian bisa lebih bagus. Oke, kata pertama kita tadi adalah ni. Cara membuatnya, semua hanzi itu dimulai dari kiri ke kanan. Ya, kiri ke kanan, jadi tidak boleh dari kanan ke kiri ya. Dari kiri ke kanan, jika tidak dari kiri ke kanan, maka dimulai dari atas ke bawah. Ya, semua hanzi seperti itu ya. Dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Begitu ya. Oke, kita mulai dari kiri atas dulu ya. Seperti ini, garis lengkung ke kiri, dari kanan atas ke kiri bawah. Ya, dari atas ke bawah. Oke, kemudian garis lurus dari atas ke bawah. Berikutnya, buat lagi garis lengkung sama seperti yang sebelumnya, tapi lebih pendek sedikit. Kemudian buat garis lurus ke samping, ada ekornya sedikit. Jangan putus ya, jangan putus di ujung sininya, ya, langsung digabung. Kemudian buat lagi garis lurus dari atas ke bawah, ada ekornya juga. Sama, jangan putus juga ya. Kemudian garis kecil ke kiri dan garis kecil ke kanan. Oke, jadi inilah ni, ni. Ni artinya kamu. Kosakata kita yang kedua, hao, hao. Mari kita buat lagi ya. Aturannya sama ya, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Sekarang kita buat hao. Buatnya tidak boleh putus ya. Di sininya tetap digabung, buat seperti sudut ya. Ini bagian kirinya. Tadi aturannya
dari kiri ke kanan kan? Jadi kita buat yang sebelah kiri dulu, baru yang sebelah kanan. Buatnya dari atas ke bawah ya. Ini juga tidak boleh putus di bagian sini ya. Baiklah, ini adalah how. Oke, how artinya baik atau bagus. Selanjutnya, kosakata kita yang ketiga adalah xie xie. Xie xie. Pasti sudah sering sekali dengar kata ini kan? Sekarang kita coba tulis ya. Oke, ini buatnya kecil-kecil dan rapat-rapat ya, karena kita harus tulis semuanya di dalam satu kotak. Oke, pertama buat dulu garis kecil dari atas ke bawah ya. Oke, garis ini tidak boleh putus ya. Di ujung sini dan di ujung sini itu tetap disambung ya buat sudut. Setelah buat ini, bagian yang pertama, kita buat bagian tengahnya. Oke, ini seperti kebalikan yang sebelumnya ya garisnya. Oke, kemudian garis lurus ke bawah. Oke, tarik lagi dari tengah sini ya, ke samping kanan, terus langsung turun ke bawah. Dan ada ekornya, jangan putus ya. Di ujung sini dan di ujung sini tidak boleh putus. Oke, digabung semuanya. Kemudian, kasih 2 garis di dalamnya. Lurus ya buatnya. Oke, baru ditutup dengan garis lurus lagi. Ini agak lebih sedikit dari garis yang lurus ke bawah ya. Kalau sudah seperti ini, kita tarik garis lengkung dari luar. Oke, bagian tengahnya sudah jadi, sekarang bagian yang paling kanan. Ya, ingat aturannya tadi kita buat dari sebelah kiri dulu baru ke kanan ya. Jadi bagian yang kanan itu pasti terakhir. Oke, buat garis lurus ke samping, garis lurus ke bawah, ada ekornya juga ya. Kemudian buat garis pendek saja di tengahnya ya. Ini sudah jadi xie. Nah, karena xie ada 2, nah jadi kalian harus buat bentuk seperti ini lagi, yang persis sama di sampingnya, di kotak sampingnya, supaya dia jadi xie. Kalau kalian tulisnya hanya satu ini, ya berarti itu dibacanya xie. Jadi kalian buatnya 2 ya, dengan cara yang sama, bentuknya persis sama ya, xie. Oke, xie. Artinya adalah terima kasih.
Kata yang keempat, 不客气，不客气。不客气 terdiri dari 3 hanzi. Oke, kita buat satu-satu ya. Oke, sekarang kita buat dulu pu ya. Pu, ini buatnya mudah sekali. Tinggal garis lurus ke samping, garis lengkung ke kiri, dari atas ke bawah ya. Garis lurus dari atas ke bawah, dan garis lengkung lagi dari kiri ke kanan. Nah, ini sudah jadi pu. Ya, pu. Yang kedua, kita buat ke. Ke. Buat garis pendek dari atas ke bawah. Kemudian buat juga di sebelah kiri. Kemudian tarik garis lurus, ada ekornya. Ya, jadi membentuk seperti atap. Kemudian di dalamnya ada garis lengkung, tidak terlalu besar. Kemudian tarik garis lurus ke samping, jangan putus, langsung buat lengkung ke bawah. Ya, jadi di ujung sini tidak putus ya. Kemudian buat lagi garis lengkung, tarik dari sebelah sini ke kanan. Ya. Jadi dia ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, setelah itu di bagian bawahnya ada bentuk kotak. Kalau membuat kotak, itu sebelah kiri dulu, kemudian atas, langsung turun ke bawah, sebelah kanan ya. Jadi di pojok sini tidak boleh putus ya. Setelah ini baru ditutup. Nanti kita akan temukan banyak bentuk kotak dalam hanse. Nah, membuatnya sama seperti ini caranya ya. Oke, ini sudah jadi ke. Ya, kita sudah buat yang kedua yaitu ke. Sekarang yang terakhir, bu ke ci. Jadi sekarang ci. Ya, kita sekarang buat ci. Buatnya garis lengkung di sebelah kiri, kemudian garis lurus seperti ini. Dan ada satu lagi di bawahnya garis lurus tidak menempel ya. Di bawahnya buat garis lurus lagi, langsung buat lengkung ke bawah. Ada ekornya. Ya, jadi garis yang terakhir ini tidak putus ya buatnya. Oke, ini adalah ci. Nah, jadi pu, ke, ci itu terdiri dari 3 hanzi. Buatnya di dalam 3 kotak yang berbeda ya. Jangan kalian satukan di dalam satu kotak ya, tidak akan muat ya. Buatnya di 3 kotak. Oke, pu, ke, ci. Oke, tadi kita sudah belajar xie xie, artinya terima kasih. Bu ke ci, artinya sama-sama. Jadi kalau ada orang yang bilang xie xie, kamu jawabnya bu ke ci. Kata yang kelima, 再见.
再见. Mari kita buat lagi. 再见. Terdiri dari dua kotak ya, terdiri dari dua hanzi. Pertama kita buat dulu 在. Oke. Garis lurus di atas. Kemudian beri sedikit jarak, buat garis lurus ke bawah. Dari atasnya tarik ke samping, langsung tarik ke bawah, ada ekornya. Ya, jadi yang ujung sini tidak boleh putus ya. Kemudian diisi satu garis. Kemudian tarik garis dari atas. Kemudian ditutup dengan garis lurus ke samping. Ini adalah 在. Berikutnya kita buat 见. 见. Buat garis lurus dulu ke bawah. Tarik ke samping, langsung ke bawah, tapi tidak ada ekornya ya. Kemudian dari tengahnya tarik garis lengkung ke kiri. Kemudian agak ke bawah sedikit, buat garis lurus ke bawah dulu, baru dilengkungkan ke kanan, ada ekornya. Ini 见. Oke, 再见. Artinya sampai jumpa. Sampai bertemu lagi. 再见. Ketika kalian mau berpisah, kalian ucapkan 再见. Kata yang keenam, 老师. 老师. Kalian sudah sangat tahu kata ini kan? Nah, tapi sudah tahukah cara menulisnya? Mari kita tulis 老师. Ya, 老师terdiri dari dua kata, dua hanzi. Jadi menulisnya juga di dalam dua kotak. Sekarang kita buat dulu lao. Buat seperti tanda plus di atas. Kemudian di bawahnya beri garis lurus yang agak panjang ke samping. Kemudian buat garis lengkung dari atas yang memotong garis lurus yang tadi. Kemudian buat garis lengkung ada ekornya. Kemudian kasih lagi garis lengkung di dalamnya. Ini adalah lao. Lao. Yang kedua kita tulis shi. Shi. Buat garis lurus ke bawah di sebelah kiri. Kemudian buat garis lagi di sampingnya, tapi ada lengkungnya di bawah. Kemudian di sampingnya buat garis lurus. Buat garis lurus yang ke bawah.
Tarik ke samping, kemudian langsung tarik ke bawah. Ada ekornya sedikit ya. Kemudian dari tengah atas tarik ke bawah. Oke, ini adalah shi. Shi. Lao shi. Artinya guru. Kata yang berikutnya adalah tong xue. Tong xue. Mari kita tulis lagi. Tong xue juga terdiri dari dua hanzi. Jadi kita tulis dulu yang pertama yaitu tong. Oke, membuat tong itu sangat mudah ya. Pertama, kalian buat dulu garis lurus dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke samping kanan, langsung turun ke bawah ada ekornya ya. Di sini jangan putus. Oke, kalau sudah begini, kasih garis lurus ke samping di dalamnya. Kemudian kita buat kotak. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, buat kotak itu yang sebelah kiri dulu, kemudian yang atas langsung turun ke kanan. Ya, jangan putus di sini ya, tidak boleh putus. Oke, baru kalian tutup. Ya, tong sudah jadi. Ini tong. Berikutnya kita buat she. She. Dari atas ya buatnya. Ada 3 titik. Yang 2 menghadap ke kanan, yang 1 menghadap ke kiri. Jadi ada 3 di atas ya. Kemudian buat atap seperti tadi. Jangan putus di sini ya, langsung disambung. Kemudian baru buat isinya atau bagian bawahnya ya. Oke, ini adalah xue. Xue. Oke, tong xue artinya adalah teman sekolah. Jadi teman yang bersekolah di sekolah yang sama dengan kamu itu disebutnya tongxue. Kata yang ke-8 adalah men. Men. Mari kita tulis lagi. Buat dulu garis lengkung. Kemudian garis lurus ke bawah. Kemudian buat titik ke kanan. Buat garis lurus ke bawah. Kemudian garis lurus ke samping, langsung turun ke bawah, ada ekornya. Ya, men sudah jadi. Men.
Men itu tidak ada artinya kalau sendirian ya. Men adalah partikel. Partikel untuk menandakan bahwa seseorang itu lebih dari satu. Bagaimana maksudnya? Misalkan kamu mau menyebutkan teman-teman sekolah. Teman-teman sekolah. Ya berarti kamu tinggal menyebut menambahkan men di belakangnya teman-teman sekolah. Di belakangnya teman sekolah agar dia menjadi teman-teman sekolah. Kalau tongxue itu kan cuma satu orang, teman sekolah. Nah, kalau kamu mau menyebutkan teman sekolahnya ada lebih dari satu, nah kamu kasih men di belakangnya. Jadi tongxue men jadinya teman-teman sekolah. Boleh juga men ditambah ke sini. Lao shi tadi artinya guru. Kalau gurunya ada banyak, ada lebih dari satu, kamu mau menyebut guru-guru. Nah, kamu tambahkan men di belakangnya lao shi menjadi lao shi men. Jadi guru-guru ya. Lao shi men itu lebih dari satu guru gitu ya. Boleh juga kamu tambahkan ke ni. Ni artinya kamu. Kamu itu hanya ada satu orang. Nah, kalau kalian mau menyebutkannya lebih dari satu orang, kalian kasih men di belakangnya ni menjadi nimen, artinya kalian. Nimen, kalian. Kalau ni artinya kamu, nimen artinya kalian. Gitu ya penggunaannya. Jadi, men itu tidak pernah sendirian ya, dia selalu ikut dengan orang-orang ya. Dengan ni, dengan lao shi, dengan tongxue, ya dia selalu ada di belakangnya orang-orang tertentu. Selanjutnya, kita punya nama-nama orang Tiongkok. Ya, nama-nama ini nanti akan sering kita temui di teks dan dialog yang ada di buku ini ya. Yang pertama adalah Xiao Hua. Xiao Hua. Kemudian yang kedua adalah Xiao Hong. Xiao Hong. Yang ketiga adalah Xiao Qiang. Xiao Qiang. Mari kita tulis nama-nama ini ya. Oke, depan namanya kan sama ya, yaitu Xiao, Xiao. Oke, kita buatnya dari atas ke bawah. Kemudian sebelah kiri dan terakhir sebelah kanannya. Ini adalah Xiao. Jadi di Xiao Hong, di Xiao Hua, dan Xiao Qiang itu Xiao-nya sama ya, seperti ini semuanya. Xiao. Berikutnya kita buat Hua, ya di Xiao Hua. Buatnya dari atas dulu ya, sebelah kiri atas. Lalu sebelah kanan atas. Baru bagian bawahnya ya.
Oke, ini adalah hua, hua, xiao, hua. Ya, berarti kalian tulis xiao dengan hua. Berikutnya, hong. Ya, dari xiao hong. Ya, kalian tulis dulu xiao-nya yang tadi. Oke. Kemudian baru kita buat hongnya seperti ini ya. Ya, buat seperti sudut-sudut lancip. Ada 2. Kemudian ada garisnya sedikit miring ke atas. Kemudian sebelah kanannya adalah garis lurus ke samping, garis lurus ke bawah, dan garis lurus lagi ke samping. Ini adalah hong, hong. Yang terakhir adalah qiang, xiao qiang. Ya, kalian tulis dulu xiao-nya yang tadi, kemudian qiang. Oke, yang ini tidak putus ya, yang ini tidak putus ya. Ini bagian kirinya, kemudian bagian kanannya yang paling atas itu ada kotak. Bagaimana ya tadi membuat kotak? Ya, garis dulu sebelah kiri, atas, baru turun ke bawah, tidak boleh putus di sini ya, langsung disambung, baru ditutup. Kemudian di bawahnya juga ada kotak lagi. Nah, buat lagi caranya sama ya. Cuma ini agak lebih panjang sedikit. Jangan lupa tidak boleh putus di sini ya. Oke, baru ditutup. Oke, kalau sudah begini, potong dengan garis lurus ke bawah. Tarik garis lurus ke samping. Oke, beri sedikit garis. Oke, ini adalah qiang. Qiang. Baiklah, kosakata kita hari ini sudah semua kita tulis ya. Oke, saya ulangi lagi. Ni artinya kamu. Hao artinya baik atau bagus. Xie xie artinya terima kasih. Bu keci artinya sama-sama. Zaijian artinya sampai jumpa. Lao shi artinya guru. Tongxue artinya teman sekolah. Men adalah partikel untuk menyatakan orang yang lebih dari satu. Jadi men ini tidak boleh sendirian ya nanti. Men akan ikut dengan orang-orang tertentu ya. Akan ada di belakangnya orang seperti ni, lao shi, atau tongxue. Ya, jadi bisa menjadi ni men. Ya, kalau ni artinya kamu, ni men artinya kalian. Lao shi artinya guru, lao shi men artinya guru-guru. Kemudian tongxue artinya teman sekolah, tongxue men artinya teman-teman sekolah.
Sekarang, mari kita masuk ke halaman 1. Ye, halaman 1. Mari kita baca bersama-sama. Ni hao. Judul kita yang ada di halaman 1 dibaca Ni hao. Ni hao. Kemudian kalimat yang pertama Ni hao. Ni hao. Tadi kita sudah baca. Ni artinya kamu. Hao artinya baik. Tapi ni hao bukan digunakan untuk menyatakan bahwa kamu adalah orang yang baik. Bukan ya. Ni hao dalam bahasa Mandarin artinya halo. Kamu sering dengar kan orang bilang ni hao? Halo? Nah, jadi salah satu karakteristik bahasa Mandarin adalah ketika satu kata berdiri sendirian, dia punya arti sendiri. Tapi ketika dia bertemu dengan kata yang lain, dengan arti yang berbeda, dia akan membentuk arti yang baru yang mungkin saja sangat jauh dengan arti aslinya. Ya, seperti kata ni hao ini ya. Ni artinya kamu, hao artinya baik. Tapi ni hao artinya bukan kamu baik ya. Perlu diingat, ni hao artinya halo. Digunakan untuk menyapa orang. Ya, ni hao, halo. Nah, ni hao sendiri ini bentuk yang tidak baku ya. Jadi, kalau kamu mau menyapa orang, kamu tidak harus pakai ni hao. Kamu boleh mengubah ni menjadi siapa yang ingin kamu sapa. Misalnya, kamu ingin menyapa guru. Guru bahasa Mandarinnya adalah lao shi. Ya, jadi kalau kamu mau bilang halo guru, kamu bisa bilang lao shi hao. Halo guru. Atau kamu mau menyapa teman sekolah, yaitu tongxue. Berarti kamu tinggal ganti ni-nya menjadi tongxue. Tongxue hao. Halo teman. Tongxue hao. Atau boleh juga kamu ganti dengan namanya. Siapa yang ingin kamu sapa? Misalkan Xiao Hong. Kamu mau menyapa halo Xiao Hong. Berarti Xiao Hong hao. Halo Xiao Hong. Begitu ya. Jadi ketika kamu menyapa, kamu tidak harus menggunakan ni hao, tapi kamu bisa pakai namanya. Kamu bisa sebutkan namanya. Kalimat yang berikutnya adalah xie xie. Xie xie. Xie xie. Tadi xie xie artinya adalah terima kasih. Yang ada di bawahnya xie xie adalah jawabannya, yaitu bu keci. Bu keci. Bu keci. Sama-sama. Ketika orang mengatakan xie xie, kamu menjawab dengan bu keci. Sama-sama. Lalu
Yang terakhir ada 再见. 再见. Sampai jumpa. Ketika kamu mau berpisah, kamu bilang 再见. Ketika ada orang lain mengucapkan 再见, kamu menjawab dengan 再见. 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 Mari kita baca sekali lagi. Ni hao. Ni hao. 谢谢. 谢谢. 不客气. 不客气. 再见. 再见. Selanjutnya kita masuk ke halaman 2. Di sini ada percakapan-percakapan. Mari kita baca lagi ya. Percakapan yang pertama. Percakapan antara Xiao Hua dengan Xiao Hong. Percakapan yang pertama adalah antara Xiao Hua dengan Xiao Hong. Xiao Hua mengatakan Ni hao. Lalu Xiao Hong menjawab dengan Ni hao. Seperti yang sudah tadi kita baca, Ni hao artinya halo. Jadi Xiao Hua bilang Ni hao, ya bilang halo. Kemudian Xiao Hong menjawab Ni hao, artinya halo. Jadi Xiao Hua dan Xiao Hong ini saling menyapa, ya. Ni hao, ni hao. Halo, halo. Begitu maksudnya. Nah, sekarang percakapan yang kedua. Percakapan antara siapa ya? Wah, di sini ada 3 orang, yaitu Xiao Qiang, kemudian ada Xiao Hong, dan kemudian ada Lao Shi. Oke, jadi ini adalah percakapan antara Xiao Qiang, Xiao Hong dengan guru. Oke, Xiao Qiang dan Xiao Hong bilang apa ya? Lao Shi hao. Xiao Qiang dan Xiao Hong berkata, Lao Shi hao. Kemudian Lao Shi menjawab, Tong xue men hao. Tong xue men hao. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, untuk menyapa orang, kamu tidak melulu harus menggunakan ni hao, tapi kamu juga bisa menggantinya dengan siapa yang ingin kamu sapa. Contohnya di percakapan yang kedua ini. Xiao Qiang dan Xiao Hong bilang Lao Shi hao, yang artinya halo guru. Ya, Xiao Qiang dan Xiao Hong menyapa gurunya ya. Halo guru. Kemudian Lao Shi-nya atau gurunya menjawab Tong xue men hao. Halo murid-murid. Halo anak-anak gitu ya.
jadi di depannya Hao, kamu bisa ganti dengan siapa yang ingin kamu sapa. Sekarang kita masuk ke percakapan yang ketiga dan keempat. Percakapan yang ketiga yaitu antara Xiao Hong dengan Lao Shi. Percakapan yang ketiga yaitu antara Xiao Hong dengan guru. Oke, Xiao Hong bilang, 谢谢. 谢谢. Lalu gurunya menjawab, 不客气. 不客气. Seperti yang sudah kita tahu, 谢谢 artinya terima kasih. Jadi, Xiao Hong bilang terima kasih pada gurunya. Lalu, Lao Shi atau gurunya menjawab 不客气, sama-sama. Mudah ya? Kita masuk ke percakapan yang terakhir. Di sini juga ada 3 orang, yaitu Xiao Hua, lalu Xiao Hong, dan Lao Shi. Xiao Hua dan Xiao Hong bilang, 老师再见. Kemudian Lao Shi-nya menjawab 再见. Oke, Xiao Hua dan Xiao Hong ingin berpisah ya dari gurunya. Jadi mereka mengatakan guru sampai jumpa. 老师再见. Kemudian gurunya menjawab 再见, sampai jumpa.